Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Biarlah kita senantiasa menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, hingga detik ini hidup kita dipelihara. Kita masih sehat, diberi kesempatan untuk beraktivitas, dan terlebih di hari yang indah ini, kita dikumpulkan kembali untuk bersyukur melalui ibadah dan sukacita kita melalui pujian. Dan biarlah yang terjadi di sekitar kita tidak menghalangi kita untuk terus memuji dan memuliakan namanya. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita akan terus rindu meskipun Bapak Ibu Saudara di rumah tidak menghilangkan semangat Bapak Ibu Saudara untuk rindu berbakti melalui ibadah pagi. Dan meskipun saat ini kita beribadah secara daring, biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk terus taat dan setia mengikut Tuhan Yesus. Saat ini saya akan undang Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian nomor 102, Marilah Ciptaan Tuhan. Kita akan naikkan bait yang pertama hingga yang keempat. Marilah ciptaan Tuhan, angkat suaramu nyanyikan, haleluya, haleluya. Sang surya yang bersinar terang, cahaya bulan yang cerah, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Hai angin keras yang berderu, hai awan turut berpadu, haleluya, haleluya. Hai fajar naikkan pujianmu, dan senja ikut berseru, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Orang yang murah hatinya, marilah kita bermadah, haleluya, haleluya. Kau yang lelah dan terbeban, pujilah yang maha rahman, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Hai alam raya yang besar, puji kali-Mu bergemar, haleluya, haleluya. Puji Bapa dan Putranya, dan Roh Tritunggal yang esa, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mari saat ini kita datang ke hadirat-Nya melalui doa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Engkau kumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih saat ini kami datang sebagai ungkapan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Selama sepekan ini, Tuhan menyertai perjalanan hidup kami, menguatkan kami,
menghiburkan kami, bahkan memberkati kami dengan penuh kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar. Meskipun kami sering mendukakan hati-Mu dengan banyak pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan layakkan kami pagi hari ini. Biarlah puji-pujian kami, hati kami, kesetiaan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka, memberkati mereka dengan semangat untuk terus rindu beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bakti kami pada pagi hari ini. Tuhan kuasai setiap hati kami, kuasai tempat ini, sehingga kami hanya fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan seru doa ini. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan sukacita kita. Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa kita. Kasih-Nya sungguh indah dan kuasa-Nya tidak akan pernah berubah. Dia yang menguatkan kita, Dia yang menyembuhkan segala sakit kita, Dia bahkan yang menghiburkan hati kita. Kita naikkan pujian darah Yesus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama.
Yohanes 17 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Kebenaran firman Tuhan ini nanti akan diuraikan oleh hamba-Nya yang terkasih. Mari kita akan persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 246. Ku percaya pada Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih kesempatan pada pagi hari ini boleh datang ke rumah Tuhan bersama-sama, baik anak-anak-Mu yang berada di tempat ini, demikian juga anak-anak Tuhan yang bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Biarlah setiap kami boleh mengalami hadirat Tuhan yang sungguh memberkati kami, memberikan semangat untuk kami menjalani kehidupan ini. Karena itu Tuhan, kami mau duduk dekat kaki-Mu saat yang terindah mendengarkan perkataan-Mu. Urapilah kami semua,
baik hamba-Mu yang memberikan penjelasan, demikian seluruh umat Tuhan yang mendengarkan, sehingga setiap kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kiranya semua dalam kondisi baik dan sehat dan terus bertekun di dalam Tuhan, karena dengan bertekun dalam Tuhan kita terus mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Sebab hidup ini kita memerlukan Tuhan. Tanpa Tuhan kita sia-sia, tanpa Tuhan kita tidak berdaya, dan Tuhanlah yang menolong dan menopang untuk kita menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bersyukur sekali lagi pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan saja Dia menyediakan jalan keselamatan, tetapi Dia juga menolong kita, mendoakan kita untuk senantiasa bertekun di dalam iman. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Teks firman Tuhan yang tadi kita baca masih dalam pembelajaran kita, yaitu doa Yesus. Ya, doa Yesus kepada murid-muridnya yang menunjukkan betapa Dia mengasihi kita dan selalu mendoakan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-24, ya berdoa supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu doa yang dipanjatkan ketika Yesus berada di tengah murid-muridnya, supaya murid-muridnya mengalami kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati adalah ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Yesus berada di mana sekarang? Tentu saja Dia mendahului kita, Dia berada di sorga. Sorga dan neraka menunjukkan keadilan Tuhan. Betul ya? Keadilan Tuhan dinyatakan dengan adanya surga dan mulia, surga dan neraka. Surga yang mulia itu akan diberikan kepada setiap orang yang percaya, dan saat ini Dia sudah kembali. Dari mana Dia berasal, disitulah Dia kembali. Dan Yesus berada di sana, di rumah Bapa, ya. Dan tentu saja setiap orang yang percaya kepadanya, ya, akan disediakan rumahnya. Dia mengajak kita untuk datang ke tempatnya. Karena Dia berkata, di mana aku berada, di situ kamu berada. Sehingga orang yang mati di dalam Kristus bukanlah akhir segala-galanya. Janji Tuhan digenapi, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan, disitulah dia berada. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Tuhan Yesus sendiri katakan. Tidak ada seorang pun masuk ke dalam surga yang mulia kalau tidak melalui aku. Tidak ada cara lain keselamatan. Sehingga rasul-rasul dengan penuh keberanian memberitakan ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, ayat ini sekali lagi sangat fanatik. Fanatik dalam arti tidak kompromi bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kalau di dunia ini ada banyak orang-orang beragama, banyak orang-orang yang mungkin kelakuannya begitu baik, ya. Kebaikan manusia tidak cukup untuk dapat menyelamatkannya selain daripada pertolongan Tuhan sendiri. Sebaik-baiknya manusia di hadapan Tuhan, satu kali saja sudah melakukan kejahatan tidak layak
diterima oleh Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu pengampun, seperti yang banyak kali diucapkan oleh banyak orang. Dia yang pengasih pengampun, dia akan mengampuni kita dan menerima tak kalah hambanya datang kepadanya. Saudara-saudara, kalau hanya mengetahui Tuhan pengasih dan pengampun, di situ saja kita tidak menyelami betapa adilnya dia. Keadilan Tuhan itu harus ditegakkan tak kala dia memberi hukumnya, dia harus menghukum setiap orang yang melanggar. Kenyataannya Alkitab sendiri mencatat bahwa semua orang telah melanggar, telah berbuat dosa. Ya, kalau Tuhan hanya pengasih dan pengampun sementara dia tidak konsisten terhadap hukumnya, di mana keadilannya? Itu yang seringkali dilupakan oleh manusia. Karena itu Tuhan harus menyatakan keadilannya juga. Dan keadilan Tuhan dinyatakan dengan cara dia datang menjadi manusia. Dan dalam keadaan manusia, dia harus menerima hukuman yang seharusnya kita terima untuk menunjukkan kasih sekaligus keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini banyak orang belum paham, ya. Mengapa Yesus kok harus datang jadi manusia? Mengapa Tuhan kok harus disiksa? Bahkan disiksa oleh bangsanya sendiri. Pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa banyak orang belum mengerti, belum paham. Karena untuk itulah Tuhan menolong kita. Tanpa dia datang menjadi manusia, mustahil kita akan mendapatkan tempatnya yang mulia di surga. Kuncinya adalah satu-satunya keselamatan di dalam Yesus. Percayalah pada Yesus, maka ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Seperti doanya yang dinyatakan kepada murid-muridnya. Saudara, jauh-jauh hari nabi-nabi Allah sudah menyatakan itu. Kedatangannya yang seringkali disebut Immanuel. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, ya, seorang anak akan lahir, namanya disebut Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Waktu itu murid-muridnya tahu wujud juru selamatnya, yaitu gurunya. Dan dia berkata, nanti akan ada penolong yang lain. Berarti Yesus sendiri penolong, betul ya? Dia penolong. Tak kala manusia tidak mampu menyelesaikan persoalan di hadapan Bapa, dia yang menolong, menyelesaikan ketidaktaatan kita dengan cara dia menerima konsekuensi ketidaktaatan manusia. Tentu saja manusia yang merespon akan jalan keselamatan di dalam Yesus. Dia berjanji, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan Yesus. Dia mendahului kita. Dan dia juga berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, menunjukkan Immanuel, dia menyertai kita selama-lamanya. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Ini yang dikatakan Tuhan. Dia mendoakan supaya mereka yang percaya boleh mengalami penyertaan Tuhan selama-lamanya. Dan penyertaan Tuhan ini untuk apa, saudara? Supaya kita tetap bertekun di dalam iman. Ya. Karena kita membutuhkan iman setiap hari. Betul? Tuhan Yesus mengajarkan itu dan mendoakan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita melebihi apapun termasuk penderitaan yang dialaminya. Sehingga dia memandang kemuliaan Tuhan jauh melebihi apapun, seperti yang dikatakan di dalam doa Tuhan Yesus tadi. Ya, mereka bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memandang kemuliaan Kristus,
menjadi ciri orang yang diselamatkan. Segala sesuatunya standarnya, apakah Kristus dimuliakan? Jadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, ciri-cirinya adalah standar dalam berpikir, standar dalam berkata-kata, standar dalam melakukan segala sesuatu, memandang kemuliaan yang telah diberikan kepada orang-orang yang ditebus. Kemuliaan itu telah hilang karena dosa. Di dalam Yesus kemuliaan itu diberikan kembali. Amin. Mari kita memandang kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu saudara dan saya, patokannya adalah apakah Kristus sudah dimuliakan. Kalau kita berpikir apakah pikiran kita itu sudah sejalan dengan pikiran Kristus. Kalau kita melakukan segala sesuatu, apakah yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan kita sendiri atau betul-betul untuk kemuliaan Kristus. Maka Rasul Paulus menjelaskan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Muliakan Kristus, mengajarkan tugas yang dipercayakan kepada kita, kita mau laksanakan dengan tuntas. Kalau di sekolah ada istilah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Masing-masing sekolah beda, misalnya 7,5, berarti si anak ini harus ketika nilainya diakumulasikan sampai 7,5, berarti dia tuntas. Kriteria tuntas selesainya 7,5. Saudara, kriteria tuntasnya anak Tuhan kayak apa? KKM-nya anak Tuhan kayak apa? Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan Bapa dengan cara apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kalau kita memandang kemuliaan Kristus, artinya kita juga mau menyelesaikan tugas yang dipercayakan dengan tuntas. Sampai selesai. Waktu yang dipercayakan Tuhan kita kerjakan dengan sebaiknya sampai selesai. Kristus sudah menjadi teladan dalam melakukan hal ini. Kalau kita memandang kemuliaan Kristus, sekarang tugas apa yang kita dipercayakan pada kita? Kalau melayani sudah jelas ya. Siapa yang kita layani? Tuhan. Untuk hormat siapa? Untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, bukan untuk hormat kepada diri kita sendiri. Itu kalau dalam pelayanan. Tapi dalam segala sesuatu, jadikanlah itu untuk Tuhan. Maka seorang ibu yang melayani anak dan suaminya, dia pasti melakukan yang terbaik untuk suaminya. Kalau kita masak yang terbaik untuk keluarganya, sesungguhnya itu untuk Tuhan. Yang Tuhan percayakan pada orang-orang yang kita kasihi, sehingga kita memasak dengan maksimal. Ya. Apapun juga, ketika seorang pelajar belajar dengan sungguh-sungguh, dia melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik. Sesungguhnya dia sedang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Ya, bukan untuk dirinya sendiri. Dan pastilah ketika dia melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, pasti memberikan yang terbaik. Saudara, itulah cara pandang murid-muridnya. Memandang kemuliaan Kristus. Dalam pekerjaan, tidak kalau ada bos saja baru kita baik. Tapi dalam situasi kondisi apapun, setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan, lihatlah Kristus, pandanglah kemuliaan Kristus. Sehingga setiap tugas dalam pekerjaan kita lakukan dengan segenap hati. Walaupun mungkin bos gak lihat, tapi bos besar kita lihat, amin. Sebab berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari bos kita. Bos kita di dunia hanya cara untuk memberkati kita, tapi berkat sesungguhnya itu datang dari Tuhan. Dan dia melihat kesungguhan hati kita dalam bekerja, kesungguhan dan keseriusan kita dalam bekerja. Dia sumber segala berkat, siap mencurahkan berkatnya dengan cara-cara yang ajaib, yang kadang-kadang tak terpikirkan oleh kita. Karena dia maha kuasa tahu segalanya.
Dikatakan kalau surga saja Tuhan mau berikan buat kita, apalagi yang kita butuhkan di dunia. Dia akan berikan tepat pada waktunya. Yang dia mau, apakah cara pandang kita untuk kemuliaan Tuhan? Apakah yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan? Saudara, pekerjaan apapun yang kita lakukan, selagi kita mau lakukan itu dengan segenap hati sampai tuntas, Tuhan melihat dan Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatunya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara sebagai orang tua disenangkan oleh karena sikap dari anak-anak kita, rasanya gimana saudara? Bahagia enggak? Sebagai orang tua ngelihat anak kita, aduh dulu males-malesan sekarang rajin, sedikit-sedikit nyapu ya. Kita ajarkan itu, kita tanamkan itu terus menerus. Sebagai orang tua melihat anak yang sudah melakukan seperti yang kita harapkan, senang. Kita sebut Tuhan kita siapa? Bapa. Bukan sekedar wah hubungannya kok lebih rendah gitu ya, bukan. Bapa itu sebagai panggilan kehormatan kepada raja, tetapi juga sebagai panggilan yang begitu dekat karena dia mengasihi kita dan memberikan warisannya kepada setiap anak-anaknya. Dan kedekatan kita memanggil Tuhan pencipta, Bapa, itu satu panggilan yang akrab, dekat, sekaligus menghormati dia sebagai raja kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapa, sang pencipta yang kita panggil seperti itu, disenangkan terhadap kelakuan kita, siapa yang memiliki dunia ini? Dia siap memberkati anak-anaknya yang hidup menyenangkan hatinya, memandang kemuliaan Kristus dalam setiap laku hidupnya. Sebagai penerapan Bapak Ibu, apakah yang kita ucapkan, lakukan? Kalau dalam zaman modern, postingkan atau yang kita sharekan, senantiasa memandang kemuliaan Kristus. Ya, mungkin kita tidak berkata, kita tidak berlaku sekarang ini kita melakukan segala sesuatu daring. Ya. Apakah yang kita lakukan, yang kita sharekan, yang kita postingkan di dalam akun kita sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Kristus sudah memilih kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang yang akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya, yang ditunjukkan bahwa kehidupan kita memandang kemuliaan Kristus dalam setiap tutur kata, tingkah laku, dan dunia internet yang kita lakukan setiap hari. Mari kita baca Kolose 3 ayat 23 sebagai penerapan kita. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga dikatakan di sini. Apakah engkau sebagai ibu rumah tangga? Apakah engkau sebagai seorang ayah? Apakah kita sebagai seorang pekerja, seorang mahasiswa, seorang siswa pelajar? Apapun juga yang kita lakukan, marilah kita lakukan, perbuat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, kita mau kerjakan yang terbaik sampai tuntas. Puji nama Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kita menggenapi apa yang telah Tuhan doakan. Kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Bertekunlah dalam iman. Mari kita memandang kemuliaan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, walaupun dia menderita, tapi memandang kemuliaan Tuhan yang memberikan dia tetap semangat walaupun menderita. Ternyata apa yang dikerjakannya tidak menjadi sia-sia. Pemeliharaannya kepada jemaat-jemaat mula-mula mendatangkan berkat bagi jemaat-jemaat di segala zaman, termasuk kita pada saat ini. Tidak menjadi sia-sia tak kala kita melakukan segala sesuatu dengan memandang kemuliaan Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Engkau bukan saja mendoakan kami,
Engkau juga menyediakan jalan keselamatan bagi kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Firman Tuhan kami genapi, sehingga nama Tuhan dimuliakan, Engkau disenangkan. Dalam setiap apapun yang dipercayakan Tuhan atas kami untuk kami kerjakan, kami mau terus belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang yang terkasih, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan nyanyian respon firman Tuhan. Bagi Yesus semuanya. Kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita memandang kemuliaan Kristus yang telah Tuhan berikan pada kita. Bagi Yesus semuanya. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mari kita nyanyikan dengan kesungguhan hati. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Nyatakan bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bait yang keempat, oh betapa mengagumkan Yesus Sang Maharaja. Oh betapa mengagumkan Yesus Sang Maharaja. Semuanya aku dilindunginya. Nyanyikan dengan iman, bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Haleluya. Aku dilindunginya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali. Sebagai rasa ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Silahkan nanti Bapak Ibu Saudara
dapat memasukkannya saat pulang di kotak yang telah disediakan di depan, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa nanti menghubungi seksi keuangan untuk mengambil ke rumah-rumah, juga bisa ditransfer melalui rekening gereja. Dan untuk minggu ini kita juga akan mendukung pelayanan GGBI dalam rangka memperingati HUT GGBI. Kita juga digerakkan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan GGBI. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa memasukkannya di kotak yang disediakan di belakang. Kita akan naikkan pujian Ku Beri Persembahan untuk mengiringi hati kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan disambut oleh hambanya yang terkasih, Bapak Pendeta Eka. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kita bisa mengikuti ibadah pada hari ini walaupun dalam waktu yang singkat, tetapi biarlah tidak mengurangi syukur kita dan hikmat dalam beribadah yang memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk setiap pengumuman sudah disampaikan dalam buletin dalam bentuk foto ya, di dalam grup WhatsApp. Silahkan Bapak Ibu bisa membaca. Di situ ada pokok doa sepekan, demikian juga laporan keuangan, baik penggunaan dan juga penerimaan. Dilaporkan rekapitulasinya, demikian juga persepuluhan yang masuk dan juga persembahan-persembahan yang lain. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa minggu ini kita akan memberikan persembahan khusus untuk pelayanan pekabaran Injil melalui online yang dilakukan oleh GGBI. Mungkin bentuk-bentuk pelatihan dan juga pekabaran Injil langsung. Karena sekarang semua orang menggunakan internet dan itu juga menjadi kesempatan untuk gereja Tuhan. Dan kita termasuk di dalamnya, termasuk GGBI sebagai gabungan atau kerjasama gereja-gereja baptis melayani dalam bentuk online. Nah, di dalam suratnya meminta dukungan sebagai rasa syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang 49 tahun GGBI didirikan, gereja-gereja Tuhan yang masuk dalam keanggotaan GGBI untuk bisa memberikan dukungan dalam bentuk persembahan untuk pelayanan PI online ya. Jadi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan khusus untuk GGBI silahkan menuliskan dalam amplop, tuliskan HUT GGBI 49. Ataupun kalau yang secara transfer bisa ditambahkan sedikit ya, cuma 500 kurang ya, supaya ada kode yang jelas. Kalau hanya 49 mungkin ada yang punya nomor 49 nanti malah dianggapnya persepuluhan, tapi ditambahkan 0. Jadi kalau kita mempersembahkan 50.000 jadi 50.490 rupiah gitu ya. Ada kode 3 digit di belakang 490, berarti itu untuk ulang tahun GGBI, persembahan pada GGBI. Itu yang ditransfer. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua bisa memuji memuliakan Tuhan, dan biarlah setiap apa yang boleh kita lakukan sungguh berkenan kepada Tuhan dan memberkati kita sekalian. Ada pengumuman-pengumuman mungkin yang nanti akan disusulkan, bisa disampaikan di dalam grup
WhatsApp. Mungkin ada tambahan pengumuman yang mungkin perlu diketahui oleh jemaat yang lain? Tidak ada ya. Petugas ibadah juga ada di dalam buletin. Yang ulang tahun akan didoakan setiap hari pada hari hanya di doa pagi bersama-sama. Kita sudah masuk ke kitab Kejadian pasal yang terakhir besok Senin ya. Pasal yang ke-50. Kalau kita membaca dengan runtut sungguh memberkati kita supaya kita tahu bagaimana karya Tuhan dari mulai penciptaan sampai kepada Kristus sebagai puncak karya keselamatan Tuhan yang dipercayakan gerejanya untuk memberitakan dalam perjanjian baru ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikianlah pengumuman yang saya sampaikan, kiranya boleh menjadi pemahaman bagi kita sekalian. Baik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa dan juga doa penutup, doa persembahan dan juga doa berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pengalaman rohani yang boleh kami alami. Masih dalam suasana pandemi sehingga kami harus menjaga protokol kesehatan secara ketat, baik diri kami maupun juga orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami tetap terpelihara, kami menyelamatkan diri kami dan juga orang lain, termasuk dalam ibadah kami. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi hormat dan kekusukan kami dalam memuji menyembah Tuhan. Demikian juga sesepuh kami yang memungkinkan mereka sangat merindukan berkumpul bersama di tempat ini. Tetapi karena situasi kondisi tidak memungkinkan mereka harus tetap beribadah di rumah. Demikian saudara-saudara kami yang juga dalam kelemahan, anak-anak kami yang juga masih beribadah di rumah. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun mereka yang berada di rumah. Sehingga pengalaman rohani dalam ibadah sungguh memberkati umat Tuhan sekalian untuk kami boleh melayani Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, memandang kemuliaan Kristus dalam setiap apa yang kami kerjakan. Sehingga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Karena Engkau berjanji apabila anak manusia dimuliakan maka Aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Karena itu Tuhan kami rindu setiap orang-orang tersesat ditarik oleh Tuhan dan mendapatkan keselamatan. Dan kami mau terlibat di dalam rencana Tuhan sehingga pikir kami, tingkah laku kami yang kami perbuat memandang kemuliaan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami terus mendoakan untuk pemerintah kami, berkatilah banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah kami. Bukan saja pandemi, tapi orang-orang yang berusaha mengacaukan bangsa ini. Mampukan pemerintah untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Berkatilah pemerintah baik pusat, provinsi, kota, kabupaten, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Berikan mereka kesehatan, dan seluruh jajaran yang mendukung berjalannya pemerintah kami supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang baik. Berikan mereka hikmat supaya mereka dalam melakukan tugas, menentukan kebijakan, keputusan-keputusan diambil sungguh-sungguh berdasarkan kepentingan masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang berusaha menggocoh pemerintah, berusaha ingin menjatuhkan pemerintah oleh karena ketidaksukaan. Tuhan yang mensortir hati nurani setiap pemimpin-pemimpin bangsa, para elit politik yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, walaupun mereka seringkali menggunakan atas nama rakyat Indonesia. Tuhan berkatilah Engkau yang mengerti hati para pemimpin yang tulus untuk bangsanya. Kami serahkan kondisi bangsa kami ke dalam kuasa Tuhan. Kami juga terus mendoakan setiap gereja Tuhan melaksanakan tugas tanggung jawabnya, memberitakan kasih Tuhan, membawa jiwa tersesat kepada Engkau. Tidak ada perkara yang mustahil. Satu demi satu banyak orang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan untuk persembahan persepuluhan yang telah Tuhan
percayakan kepada umat Tuhan dan dikembalikan ke dalam rumah Tuhan. Berkatilah seluruh umat Tuhan yang dengan sukacita memberikan persembahan persepuluhan. Engkau sumber segala berkat rejeki, menganugerahkan seluruh umat Tuhan dengan berkat rejeki dari Tuhan. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan dengan kesungguhan hati. Engkau sumber berkat dan rejeki, menganugerahkan seluruh umat Tuhan dengan segala kecukupan yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga persembahan untuk GGBI pelayanan daring. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan mendukung, termasuk kami yang ada di tempat ini. Bersama-sama kami memberikan persembahan untuk pelayanan GGBI. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi dengan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan seluruh umat Tuhan dalam segala aktivitas yang dikerjakan. Tuhan pimpin sertai, sehingga apapun yang dilakukan oleh umat Tuhan, kami mau lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga kami lakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa, permohonan dan syafaat kami. Berkenan Tuhan mendengar dan mengabulkannya, karena semua doa permohonan kami haturkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saat ini pulanglah dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Untuk yang di rumah saat ini bersama-sama di tempat ini, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.